Kenapa dia bagikan di instastory-nya dia tuh kenapa? Punya maksud apa? Berekspektasi apa? Dan punya niat apa gitu. Hola netizen yang tercinta. Kehebohan yang dibuat oleh Atta Halilintar dengan merepost postingan isu Vanessa Angel hamil di luar nikah kini berbuntut panjang. Atta Halilintar dinilai lupa dan tidak berkaca dengan aib sendiri. Netizen yang budiman geram dengan tingkah Atta Halilintar yang mengungkit isu orang yang sudah meninggal. Kini aib masa lalu Krisdayanti pun kembali diungkit netizen yang berbakti. Lah, Atta lupa ya yang hamil duluan justru ibu mertuanya. Ya, begitulah ungkapan salah satu netizen yang berbakti. Sikap Atta Halilintar yang merepost postingan dari fansnya tersebut membuat banyak pihak kecewa. Setelah unggahannya tersebut membuat heboh, ia langsung menghapusnya, namun sayangnya telah banyak beredar di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lama-lama kok saya jadi mengidolakan Fuji ya? Apa karena saya kasihan karena dia setiap saat tuh sering dihujat gitu loh. Tiap sebentar lewat di beranda saya yang sindir-sindiran soal Fuji, nyindir-nyindir Fuji. Kasihan loh, merusak mental health anak orang. Apalagi dia tuh umurnya masih muda banget ya. Gak semua orang loh kuat dibully itu. Dan saya bangga juga lihat kedekatan dia dengan kakaknya Fadly yang selalu mensupport dia, menguatkan dia. Nah, buat yang suka menghujat dia, tolong ya please berhenti deh. Dan semangat untuk Fuji, kamu anak baik, pasti banyak yang sayang sama kamu. Oke guys, ini masih seputaran tentang Atta yang kemarin ya, yang gara-gara dia nge-repost gitu ya. Yang post siapa, yang disalahkan siapa, cari tahu dulu Nona sebelum berkomentar. Oke, gue mau menanggapi ini karena ini komen tuh rame banget, jadi pro dan kontra. Terus masih ada beberapa orang tuh yang nggak ngerti kronologinya guys. Jadi ini gue ceritain ulang ya, gue ceritain ulang secara pelan-pelan biar kalian tuh ngerti ya. Ada satu akun kecil yang followersnya 1K aja belum nyampe ya, dia itu memposting yang kemarin Atta repost gitu. Dan perlu diingat guys, gue bukan fansnya Fuji, bahkan salah satu sosmednya Fuji aja gue nggak ada follow. Jadi bener-bener gue tuh bukan fansnya Fuji sama sekali. Jadi bukan berarti gue nge-up masalah ini itu namanya gue fansnya Fuji, bukan berarti kayak gitu. Contoh yang kemarin kontennya Atta yang mundurin itu kan juga heboh banget kan, yang katanya dia itu nyindir si Fuji. Kenapa gue nggak nge-up masalah itu? Karena gue pikir emang ini gak ada pembuktian kalau dia ini beneran nyindir Fuji atau enggak gitu. Jadi ini masih awam, apakah memang dia cuma ikut-ikutan tren atau memang dia menyindir Fuji. Tapi kalau yang ini menurut gue ini sudah melewati batas ya, kalau menurut gue ya, karena bagaimanapun almarhumah Vanessa itu sudah nggak ada di sini gitu ya, yang harusnya nggak perlu lu repost, yang harusnya nggak perlu diangkat lagi ini konten gitu ya. Ada beberapa juga yang komen kayak, kan Atta cuma nge-repost, salahnya di mana? Itu Atta cuman mendoakan almarhumah Vanessa loh. Terus salahnya di mana gitu? Salahnya guys, salahnya itu dia itu merepost di akunnya dia yang sudah besar, yang jutaan orang bisa lihat. Bayangin ya, kalian harus bayangin tuh dampaknya apa. Yang ngepost ini akunnya Rebon ini itu 1K aja nggak ada. Jadi kalaupun FYP paling ya berapa sih orang yang lihat gitu. Terus Atta katanya mendoakan. Oke, baik, mendoakan itu adalah sangat baik ya. Tapi menurut gua kalau orang yang tulus mendoakan ya, itu nggak perlu dilihat sama orang banyak guys. Itu nggak perlu butuh pengakuan. Oh dia baik ya, dia udah mendoakan loh almarhumnya Vanessa sampai walaupun udah meninggal loh, udah lama, tapi dia tetap masih mendoakan gitu. Kalau emang dia tulus, itu nggak perlu dilihat sama banyak orang. Itu nggak perlu di screenshot dan di repost di akunnya dia. Beda cerita kalau dia tuh butuh pengakuan, beda cerita kalau dia tuh mau semua orang tuh lihat kalau gue baik loh nih, gue sampai sekarang aja masih mendoakan Vanessa gitu loh. Kalian tuh fans-fansnya Fuji tuh harus lihat gitu, gue tuh sebaik ini gitu. Itu beda. Kalian harus bisa bedain yang mana yang tulus, yang mana orang yang butuh validasi. Harusnya dia sebagai public figure, harusnya apapun yang dia posting ya, itu harus kayak dipikirin bener-bener gitu. Semua content creator guys ya, kalau mau meng-up sesuatu harus dipikirin bener-bener, ini beneran gak ya yang gua up, ini beneran gak ya dampaknya apa kalau gua up. Itu harus dipikirin, semua tuh harus dipikirin. Jangan lu cuman ngejeplak doang gitu, lu tuh gak mikirin dampaknya cuy. Kalian tau gak, sejak si Atta ini nge-up di
IG story ya, itu kan langsung rame banget kan. Netizen juga bisa lihat gitu. Bahkan orang-orang yang kayak kecewa sama si Atta itu bukan cuman fansnya Fuji guys. Banyak fans-fansnya Atta tuh sekarang juga balik kecewa sama dia. Orang tuh bisa menilai, walaupun kita ngefans sama sesuatu gitu ya, tetap orang tuh bisa nilai gitu. Gini loh maksud gue, intinya dia itu nge-repost tuh tujuannya untuk apa ya, kalian tuh harus bisa bedain dulu. Dia itu nge-repost itu tujuannya untuk apa, harusnya bisa dipikirin dulu dampaknya seperti apa ya. Sejak dia repost itu akhirnya apa, Fadly memposting sesuatu yang ada galanya, yang ada Vanessanya. Terus Fuji juga memposting gala yang ada kata-kata jangan ya om ya. Guys, keluarga almarhum baca tulisan itu ya, itu tuh kebayang gak sih? Kayak keungkit lagi gitu. Dan itu bukan hal yang baik yang diungkit gitu. Itu sesuatu hal yang buruk yang diungkit sama mereka gitu. Coba kalian bayangin kalau misalnya Atta nggak repost, banyak orang tuh yang nggak baca gitu. Tapi kalau Atta nge-repost, kalian lihat kan dampaknya. Itu Atta tuh repost nggak nyampe seharian loh. Atta itu nge-repost itu cuman beberapa jam. Tapi kalian lihat dampaknya tuh sampai sekarang tuh sebanyak ini yang lihat gitu. Gue dari dulu nggak pernah ngefans sama si Fuji ya, tapi untuk sekarang gue lebih respect sama Fuji. Kenapa? Karena menurut gue Fuji disenggol kayak gimana pun dia tetap diem guys. Tapi yang sebelah sini disenggol sedikit aja kayak kesetanan gitu, yang nggak bisa lagi mikir apa yang harus gue lakukan gitu. Kayak cara lu tuh murahan menurut gue. Sorry tuh saya nih, caranya Atta tuh menurut gue murahan guys, karena nggak banget dia ini meng-up apapun itu yang membawa-bawa orang yang udah nggak ada di sini gitu ya, yang harusnya itu nggak pantas dilakukan sama public figure. Maksud gue buat kalian yang fansnya Atta sampai buta, sampai udah nggak punya hati nurani lagi ya, kalian tuh harus bisa mikir 2 kali. Itu aja yang mau gue sampein guys. Ini tuh lagi heboh tentang instastory-nya Atta Halilintar, lo tau? Ini tuh Atta Halilintar tuh kenapa sih ada masalah apa sama keluarganya si Fuji tuh kenapa gitu? Lu lihat instastory-nya dia yang ini guys, lu lihat, lu plototin, lu pandangin situ tuh. Ya gue tahu yang membuat itu tuh, yang membuat kata-kata tentang Vanessa itu bukan dia, bukan. Tetapi dia tuh berkomentar di situ, dan juga komentarnya emang baik sih ya kan, mendukung dan juga menyemangati keluarga si Fuji. Tetapi yang jadi masalahnya itu adalah ketika dia melihat ada status itu, kenapa dia berkomentar di situ, terus dia SS dan terus dia itu pasang ke instastory-nya dia gitu. Kenapa dia bagikan di instastory-nya dia itu kenapa? Punya maksud apa? Berekspektasi apa? Dan punya niat apa gitu. Kan kalau begitu kan jadi kayak mengulang lagi masa lalu. Lu tahu nggak? Keluarga si Fuji itu udah tenang, udah ayem, udah segala macam, udah mengikhlaskan gitu ya kan. Nah terus ada tuh kata-kata begitu terus dibagikan nih sama seseorang di instastory-nya dia. Kan rame tuh, banyak yang ngeliat. Terus kalau misalnya keluarga si Fuji ngeliat, dan juga kalau misalnya sedih lagi, kayak gimana? Lagian ya kata gue tuh dewasa dikit kek gitu ya kan. Jadi jangan segala macam tuh dibagikan, jangan segala macam dibagikan apa segala macam. Lu minta simpatik dari netizen gara-gara lu berkomentar di situ gitu. Terus lu tuh netizen semuanya tuh harus tahu kalau misalnya lu tuh menyemangati keluarga si Fuji dengan cara lu membagikan instastory itu gitu. Kayak gimana? Kata gue dewasa dikit kek apa kek segala macam gitu. Jangan kayak begitu. Ini juga nih ya, buat orang-orang yang membuat kata-kata itu ya, gue nggak tahu siapa gitu ya kan. Kata gue tuh lu mikir lu punya otak gitu ya kan, segala macem gitu. Nih orang yang udah kagak ada dibahas-bahas, diungkit-ungkit dan segala macem gitu. Ngapain begitu? Di luaran sana yang Hamidun duluan tuh banyak gitu. Kenapa nggak yang itu aja dibahas gitu? Kenapa nggak yang itu aja dibahas gitu? Kenapa orang-orang yang udah nggak ada tuh harus terus-terusan dibahas? Ngapain? Mau nyari apa begitu loh? Apa yang dibahas? Apa yang dibahas? Jangan orang-orang yang udah kagak ada dibahas. Gila kali. Gila, nggak suka banget gue ngeliat beginian, sumpah.